Ini kendala saya sendiri, saya seorang pendidik, guru. Kemudian orang tua saya juga guru MI. Pengalaman dari orang tua saya yaitu beliau pernah mengajar di 6 instansi selama 30 tahun beliau ngajar. Dan dari semua pengalaman yang beliau dapatkan itu hampir sama seperti yang saya alami sekarang, di mana ada sebuah pergeseran di mana seorang guru ini hak-haknya ini semakin lama semakin tergencet. Tetapi ada kondisi di mana guru-guru ini tidak bisa melawan karena tidak ada sebuah undang-undang. Dan yang kedua adalah guru-guru ini rasanya tidak punya kekuatan untuk bertahan di dalam sistem yang baru modern ini. Jadi guru-guru ini ingin menerapkan sebuah pola ideologi yang hakiki sebenarnya, tetapi dia harus tergencet oleh beberapa ya target dan permintaan yang seperti itulah. Akhirnya pendidikan yang dihasilkan atau yang disampaikan kepada murid itu akhirnya mengalami sebuah penurunan. Penggencetan itu dari kurikulum atau Diknas, ataukah dari orang tua murid, ataukah dari apa? Dari kebudayaan? Pertama dari kurikulum, yang kedua dari sekolah, yang ketiga dari wali murid. Jadi ini guru ini kadang-kadang tergencet pada kondisi itu, dimana kalau misalkan galak takut sama orang tua. Bahkan kadang sekarang ini galak dimarahin sama sekolah. Terus pada kondisi tertentu yang harus diutamakan adalah sebuah show off, dimana secara isi itu saya sendiri kan mengalami dilema yang berat antara itu, sistem itu. Oke, kita lihat itu akibat dari suatu sebab. Sebabnya adalah karena kita menerapkan dan 100% meniru pendidikan barat, yang asal-usulnya adalah pendidikan yang tidak berketuhanan, yang melihat manusia secara keliru, sehingga lahirlah hak asasi manusia, lahirlah liberalisme, lahirlah egalitarianisme dan seterusnya, yang Tuhan tidak diperhitungkan sebagai faktor. Itu lahir sejak abad 14 ketika terjadi revolusi industri dari Renaissance, sehingga kalau dulu yang berkuasa itu raja, kemudian gereja berganti kepada pedagang. Nah, pedagang ini bisa menjadi kuat karena ada revolusi akal sehat atau revolusi intelektual. Nah, sekarang adalah puncak dari revolusi sekularisme intelektual itu. Maka akibat budayanya kayak nguniku, nek guru tergencet siji oleh kurikulum, nomor loro oleh orang tua murid, nomor 3 oleh harga diri sekolahan dan keselamatan sekolahan. Nyun sewu kepaksa tak jalan titik. Yang tergencet oleh kurikulum itu asal usulnya gak iso kok atasi mergo sing salah negarane. Mergo awake dhewe milih negara kaya ngene iki, ya. Aku takon, menurut kon sing gawe kurikulum iku kudune Mendiknas apa lembaga negara yang lebih tinggi? Lembaga negara yang lebih tinggi. Ya. Jadi mestinya MPR seperti di zaman pra amandemen. MPR itu nggawe draft-draft termasuk pendidikan, terus memutuskan kurikulum dengan kekuatan negara di mana pemerintah kudu melok. Nek saiki sing gawe pemerintah, mergo Indonesia tidak mengenal perbedaan antara pemerintah dengan negara. Iki ya sak pejabatnya gak paham iki masalahnya. Aku takon, Jokowi itu kepala pemerintahan apa kepala negara? Ya, itu menurut kawan karo aku, tapi menurut Undang-Undang 1945 presiden adalah kepala negara. Seharus ya nek sing apik bendahara karo kasir kudune padha tawang loro. Sing gawe aturan karo sing nglaksanakno siji ta loro kudune. Loro. Sing ngontrol
Ono meneh kan begitu. Nah, kalau di perusahaan ada owner, diwakili komisaris, terus ada direktur, ada manajer. Manajernya enggak bisa ambil policy, yang bisa ambil policy adalah ownernya. Melalui komisarisnya, dirumuskan oleh direkturnya, baru dilaksanakan oleh para manajer. Nah di Indonesia, manajer itu ya direktur, direktur itu ya owner, owner itu ya komisaris. Kata gak kacau ya apa? Nek akibat itu ngene iki ancene salah aturane. Aturan syariat negara itu salah. Maka akhirnya angger ganti menteri, ganti kurikulum. Biayanya saambrek. Bendino diganti. Biyen PNS saiki ASN. Biyen lonte, mari ngono ganti begenggek, mari ngono ganti balon, mari ngono ganti WTS, mari ngono ganti PSK. Enteno dilungkas ganti apa? Ya tak garek. Padahal podo ae ya, dodol empal. Ngono ya. Nah, sekarang menteri selalu punya hak dan otoritas tertinggi untuk ganti kurikulum. Tapi nek awakmu, nah nanti jalan keluarnya nanti dulu. Itu sebabnya kenapa Anda disiksa oleh kurikulum. Dan itu 100% guru-guru disiksa oleh kurikulum. Jadi koncomu sambrek. Jadi ojo ngersulan teman-teman. Ya apa caranya ngakali? Kalau di sini jelas yang dipelajari di sekolah umum sini hanya 4 pelajaran yang masuk UNAS. Anak saya juga sekolah di satu sekolah yang urusan kurikulum 30% kok di sekolah. Alah 30% sudah cukup kayak lulus. Yang 70% strategi kita sendiri. Ide kita sendiri. Jadi awakmu kudu duwe skala prioritas, gitu ya. Nomor 1 kan harus ada perubahan sistem negara. Nah, dilalah kita itu punya presiden-presiden yang tidak paham itu. Dan rakyat juga tidak ngerti kudune presidenmu sing ya apa kan ya gak paham. Sing kok delok gantengi, aduh. Manis-manis kalem, ngono ya apa. Milih presiden bergo gantengi lho. Lah ngono aja. Oke, jadi Anda harus sabar. Mungkin seumur hidup, apalagi saya yang sudah 66 tahun, mungkin kita tidak bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Tapi kita tetap punya siasat dengan Quran kita. Kita pasti punya ide untuk mengatasi itu, yang pertama. Yang kedua, disiksa oleh sekolahan. Jadi sekarang itu harga diri diletakkan di tempat yang salah. Misalnya ada rapat 2 kabupaten untuk merundingkan bagaimana anak-anak ujian nanti dikasih jawaban, Pak. Di daerah lain jawaban ujian itu didistribusi didol oleh orang Diknas, oleh guru-guru, didol jawabannya. Ono sing 4 juta, ono sampai 14 juta, ono sampai 20 juta. Itu kan mengkhianati pendidikan dan menghancurkan anak didik. Nah, rapat 2 kabupaten ini, kita harus membagi ujian. Jawaban ujian. Kenapa? Karena kalau tidak, nanti kalau banyak tidak lulus, kabupaten kita malu. Kepala dinasnya malu, sekolahnya juga malu. Jadi nek sekolahan kok sing lulus mek didik izin. Akhirnya dikai jawaban. Iku bener tak gak? Apa gunanya sekolah? Gitu ya. Nah, jadi kita sudah sampai kepada tingkat kesesatan akal pikiran dan strategi kebudayaan dan pendidikan yang luar biasa salah. Nah, ojo ngersulo kon. Kudu iso nemu cara. Nomor 3, wong tua. Biyen niku sampean cilikan sampean lak tahu disamblek bapak. Gak ngaji njalin mbok garisan mbok ditablek karo jajatan mbok apa lah kan jewewer sampe dawa apa didelepno ndek sumur. Iya didelepno ndase. Nek saiki melanggar HAM. Dadi arek saiki gamoh-gamoh. Murid dikongkon piket. Gantian sing nyapu kelas. Ngono ya. Iku biasa ta kebiyen. Nah, hati-hati nek ana sampe wong tuane rene lho, anakku rene bayar kok dadekno jongos. Ngono kok ngomongnya. Ki wong tua tambah suwe tambah gendeng wong tua iki. Lho, nek anakmu kepingin dadi wong sing ampuh, ya dilatih. Carane nglatih disiplin, kudu gelem nglakoni sembarang sing apik. Nek perlu dandani genteng ya nek arek wedok aja ya. Menek klopo, nyapu, umbah-umbah ya. Tertib semuanya, kebersihan, ketertiban, apapun saja. Lah saiki wong tuane muring-muring ya.
Loh anak saya ini bayar kok di sini diperlakukan sebagai jongos. Dijewer muring-muring wong tuwa lak ngono saiki. Jadi tolong orang-orang tua murid, tolong berpikir kembali dan menimbang-nimbang kembali. Wong sampean dhewe biyen cilikan sampean. Karo bapak iku iso diajar nganggo sabuk sampai pedot-pedot sampai bilur-bilur sampai biru-biru sikil. Nek gak ngaji, nek gak sinau, nek telat sembayang sak piturute. Lah kok saiki anak dilindungi kaya keramik, aja sampai kejemok, aja sampai beset lah ngono. Sesuk anakmu dadi keramik tak dongakno. Dadi golekan pasar iku lho, gak oleh disentuh, gak oleh apa. Utawa ngene, anakmu lebono kulkas beres wis gak ono masalah wis. Lah ya apa ngene jari ngono jari ngono. Kita harus mempertimbangkan kembali itu yang ketiga ya. Nah, menurut saya Anda tidak perlu berpikir makro seperti itu sebab jawabannya kan perubahan negara. Perubahan negara itu harus dipimpin oleh pemimpin besar yang benar-benar pemimpin. Dan kita belum punya sampai hari ini karena sistem kita ini sekarang tidak memungkinkan lahirnya pemimpin yang sejati. Mergo pemimpin ini saiki dipilih mergo duwike, mergo nyang-nyangane. Ya, ada wakil presiden yang tidak bisa ditolak karena dia yang membiayai. Misalnya ngono ya. Ana siji meneh wakil presiden sing iki nek aku gelem ndadekno iki wakil ki rakyat seneng karo aku wong dhek ndek umat sak mbrek. Ngono. Ngira gak? Ya. Loh, jadi urusannya duduk kepemimpinan, urusannya adalah badi. Semua orang cari laba. Jadi menurut saya kalau jawaban dasarnya gini, semua masalah bisa Anda atasi dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Temukan apa yang paling bijaksana. Misalnya gini loh, nek ancane gak apik kok jiwir aja kok jiwir. Ndolek cara liyane untuk ngilingno. Makanya pelajari Islam. Misalnya sifatnya Kanjeng Nabi apa rek? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dipelajari temen kata-kata itu asal usulnya ya apa. Fatonah harus keempat, tidak boleh fatonah disik. Fatonah itu hasil dari sidik, amanah, tabligh gak iso fatonah. Nek kon gak sidik, kon gak iso amanah. Wong gak sidik ya apa oleh amanah? Ya tak gak? Nek kon gak iso sidik amanah, kon gak iso tabligh. Apa sing kok sampaikan? Wong kon dhewe gak jelas. Gitu ya. Nek kon iso sidik, iso amanah, iso tabligh, hasilmu adalah kecerdasan dan determinasi. Fal tandur nafsu ma qaddamat ligot. Kamu akan bisa menembus yang orang lain tidak bisa tembus. Kamu akan kasful hijab. Kamu akan menguak tabir-tabir kehidupan. Itu namanya fatonah. Nah saiki awakmu kudu sinau. Bendera kaya apa? Nek kok lakoni kudu apik hasilnya. Nek kira-kira gurung karuan apik ojo dilakoni. Ya, makanya hidup itu bener itu bahan mentah. Nek wis bener kok dadekno apik kait kok tokno. Jadi bendera kaya apa kon meneng wae nek gurung apik. Wah, akeh aku iki Indonesia iki. Aku roh bendere salah roh temen tapi gak tau tak omongno rek. Titik ndok bocor-bocor titik ngene. Nek tak dudui temen kon kok kon iku utangmu wis gak iso bayar. Kredit gak entek-entek. Tak ceritani Indonesia Raya pecah ndasmu kon kok ya. Mulane aku nek sinau bareng ngene iki pokoke ya apa awakmu gembira, punya kecerdasan yang bertahap dan bisa mengelola hatimu, pikiranmu dan hidupmu sendiri. Ngono ya, Cik ya. Saya yakin Anda dan orang tua Anda bisa menemukan itu. Jadi pedomannya benar tapi disensor asal baik. Baik pun belum tentu baik, harus bijaksana. Makanya watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Selama ini ditamakan saling menasihati kebenaran dan kesabaran. Saya kita kei tafsir lain. Kon saling mengingatkan termasuk guru dan murid, antara guru dengan guru, murid dengan guru, tapi bukan tentang kebenaran, bukan tentang kesabaran, tapi dengan benar dan dengan sabar. Bener kaya apa? Nek gurung wayahe kon sabar. Misalnya ngilingno ibu kok ngene, ngilingno bapak kok ngene, kon duwe anak ngilingno anak, sik sabar. Bener kaya apa nek gurung wayahe kok omongno aja kok omongno lak ngono sih rek. Nek Jawa ana bener ana bener. Makanya saling mengingatkan watawasau bil haqqi dengan bener, aja gak bener carane.
Ojo gak bener carane. Nek jek ado gurung tapek kenal kon ngomongi kudu sopan nemen. Nek wis rada idek kudu apik. Nek wis idek nemen ngomong apa adanya bener gak apa-apa. Misale bapak sampun dahar nek kono ya. Terus sing rada idek ngene, pun mangan sampean. Nggih ta? Tapi nek ngarepe wis mbadok kon. Ngono ya. Gak masalah wong wis idek kok. Gitu ya. Itu teori Quran. Kalau masih jauh bil hikmah. Nah, tergantung kasus Anda di sekolahan itu apa. Kalau harus bil hikmah. Kalau sudah agak dekat fastabikul khairat. Kalau sudah deket bener nggak apa-apa. Kok pede nggak apa-apa, kok jiwir nggak apa-apa. Namanya kulil haqqa walau kana murran. Ngono ya, sip. Assalamualaikum, selamat datang di P5 ya. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan inti dari kutipan video Sinau Bareng ini adalah jawaban Mbah Nun kepada penanya yang mengeluhkan tentang sistem pendidikan. Dan kurang lebih beginilah pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya. Pertama-tama, penanya terlebih dahulu bercerita bahwa yang dia akan tanyakan adalah perihal kendala pribadinya sebagai seorang pendidik. Jadi, penanya bercerita bahwa dia adalah seorang guru, begitupun dengan ibunya adalah guru MI. Dan ibunya telah mengabdikan diri sebagai guru selama 30 tahun di 6 instansi. Dan dari pengalaman yang ibunya alami selama 30 tahun sebagai pendidik, itu hampir sama dengan apa yang juga dialami oleh sang penanya saat ini. Dan kendala itu yang pertama adalah ada sebuah pergeseran di mana seorang guru ini hak-haknya semakin lama semakin tergencet. Akan tetapi ada kondisi di mana guru-guru ini tidak bisa melawan karena ada sebuah undang-undang. Dan kendala yang kedua adalah guru-guru ini seakan-akan tidak punya kekuatan untuk bertahan di dalam sistem yang terbaru ini. Jadi guru-guru ini ingin menerapkan sebuah pola ideologi yang hakiki dan yang sebenar-benarnya. Akan tetapi dia harus tergencet oleh beberapa target dan permintaan yang seperti itulah. Akhirnya pendidikan yang dihasilkan atau yang disampaikan kepada murid itu akhirnya mengalami sebuah penurunan. Sampai di sini selanjutnya Mbah Nun bertanya begini. Penggencetan itu dari kurikulum atau dari Diknas ataukah dari orang tua murid atau dari kebudayaan ataukah dari apa? Penanya menjawab, pertama dari kurikulum, kemudian yang kedua dari sekolah, dan yang ketiga dari wali murid. Jadi guru itu tergencet oleh hal itu, misalkan kalau mau tegas sedikit takut sama orang tuanya. Bahkan sekolah pun juga melarangnya. Itu sedikit contohnya dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Jadi intinya penanya merasa dilema berat oleh sistem saat ini. Dan kurang lebih sebatas yang dapat kami tangkap, beginilah respon yang Mbah Nun tawarkan. Pertama-tama Mbah Nun ngendiko bahwa semua itu adalah akibat dari suatu sebab. Dan menurut Mbah Nun, sebabnya adalah karena kita menerapkan dan meniru pendidikan barat yang asal-usulnya adalah pendidikan yang tidak berketuhanan, yang melihat manusia secara keliru sehingga lahirlah hak asasi manusia, lahirlah liberalisme, lahirlah egalitarisme, dan seterusnya.
yang Tuhan tidak diperhitungkan sebagai faktor. Dan semua itu lahir awal mulanya sejak abad 14 ketika terjadi revolusi industri dari Renaissance. Sehingga ketika dulu yang berkuasa itu raja, kemudian gereja berganti kepada pedagang. Nah, pedagang ini bisa menjadi kuat karena ada revolusi intelektual. Dan sekarang adalah puncak dari revolusi sekularisme intelektual itu. Maka akibat budayanya seperti begitu itu tergencet oleh kurikulum, oleh orang tua murid, oleh harga diri sekolahan, dan keselamatan sekolahan. Jadi, selanjutnya setelah ngendiko demikian, Mbah Nun memohon maaf karena terpaksa beliau akan kemukakan sedikit-sedikit. Menurut Mbah Nun, itu asal-usulnya tidak akan bisa Anda atasi karena yang salah adalah negaranya. Karena kita memilih negara begini ini. Mbah Nun pun bertanya begini. Aku tanya, menurut Anda yang seharusnya membuat kurikulum itu siapa? Mendiknas, apa lembaga negara yang lebih tinggi? Penanya menjawab, lembaga negara yang lebih tinggi. Kemudian Mbah Nun menggarisbawahi bahwa seharusnya itu MPR seperti di zaman pra-amandemen. Jadi MPR itu membuat draft-draft termasuk pendidikan, terus memutuskan kurikulum dengan kekuatan negara di mana pemerintah wajib ikut dan mentaatinya. Tapi kalau sekarang yang buat itu pemerintah atau pegawai sewaan 5 tahunan, sebab Indonesia sudah tidak mengerti lagi beda antara negara dengan pemerintah. Dan menurut Mbah Nun hal ini sampai ke pejabatnya juga tidak paham. Mbah Nun sedikit memberi contoh dengan bertanya begini. Jokowi itu kepala negara atau kepala pemerintah? Jamaah menjawab, kepala pemerintah. Kemudian Mbah Nun ngendiko, ya, itu kalau menurut kamu sama aku. Tapi menurut undang-undang, presiden adalah kepala negara. Dalam hal ini, Mbah Nun kembali bertanya, kalau bendahara dan kasir itu sama atau berbeda? Jadi, maksudnya yang bikin aturan dan yang melaksanakan 1 orang atau 2 orang seharusnya. Jamaah menjawab, 2. Jadi menurut Mbah Nun, di perusahaan itu ada owner atau pemilik yang diwakili oleh komisaris, terus ada direktur, ada manajer. Manajernya tidak bisa bikin peraturan. Yang bisa bikin peraturan adalah ownernya, melalui komisarisnya dirumuskan oleh direkturnya. Barulah dilaksanakan oleh manajernya. Sementara di Indonesia, menurut Mbah Nun, manajernya itu juga direktur, direkturnya itu juga owner, ownernya itu juga komisaris. Kalau begitu, mau tidak kacau bagaimana? Maka akhirnya kalau ganti menteri, ganti kurikulum, biayanya sangat banyak. Gurunya mulai dari awal menyesuaikan peraturan yang baru lagi. Nanti belum bisa menyesuaikan, baru beberapa tahun ganti menteri, ganti lagi peraturannya. Sehingga akhirnya gurunya tidak fokus, namun justru disibukkan dengan kurikulum yang berubah-ubah. Gurunya saja pusing, apalagi muridnya. Seolah-olah setiap hari diganti dan yang diganti itu apa saja diganti. Dari yang terkecil misalkan sebuah nama atau istilah dulu itu PNS, sekarang ASN, hingga sampai yang terbesar kurikulum digonta-ganti. Seolah-olah pokoknya setiap ganti menteri saling berlomba-lomba klaim prestasi dan saling berebut mengukir sejarah. Jadi intinya menurut Mbah Nun sekarang menteri itu selalu punya hak dan otoritas tertinggi untuk ganti kurikulum. Kemudian poin terselanjutnya adalah jalan keluar yang Mbah Nun tawarkan kepada penanya.
Pertama-tama, Mbah Nun mengingatkan kepada penanya bahwa 100% guru-guru itu tersiksa oleh kurikulum, sehingga Anda tidak sendirian. Jadi, jangan terlalu mengeluh berlebihan, karena temanmu itu sangat banyak, bahkan 100% guru-guru tersiksa sebagaimana yang juga Anda alami. Jadi, Anda harus sabar. Bahkan menurut Mbah Nun, mungkin seumur hidup kita tidak akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Tapi kita harus tetap punya siasat dan Quran kita. Kita pasti punya ide untuk mengatasi itu, minimal agar Anda tidak terlalu tersiksa. Karena memang seperti yang Mbah Nun sudah kemukakan di awal, bahwa persoalannya itu ada pada aturan atau undang-undang negara kita yang keliru, sehingga hampir mustahil Anda bisa memperbaikinya selama undang-undang atau akar masalahnya tidak dibereskan. Dan oleh karena itulah Mbah Nun menawarkan untuk pandai-pandai mencari siasat, alias tinggal bagaimana cara Anda saja dalam mengakalinya. Pointer selanjutnya, misalkan tertekan oleh sekolahan. Hal ini intinya atau garis besarnya adalah lagi-lagi karena akibat dari aturan negara yang saling sengkarut. Contohnya, karena kalau ada anak yang tidak lulus, maka sekolah akan dicap jelek. Bahkan gubernur daerahnya juga akan ikutan dicap gagal. Sehingga bagaimanapun caranya akan tetap diluluskan anak didiknya, dan oleh karena itu maka apa gunanya pendidikan itu? Jadi menurut Mbah Nun, kita sudah sampai ke tingkat kesesatan akal pikiran dan strategi pendidikan yang luar biasa salah. Nah, oleh karenanya janganlah Anda sedih. Anda harus cerdas dan bisa menemukan caranya. Selanjutnya, pointer ketiga, perihal orang tua. Intinya, ini juga hanya akibat dari salahnya negara ini. Padahal seharusnya kalau orang tua ingin anaknya dahsyat, maka harus dilatih disiplin. Namun sekarang dikerasi sedikit, orang tuanya tidak terima. Mbah Nun menawarkan lebih baik anaknya dimasukkan kulkas saja biar beres dan aman. Lah bagaimana bisa anak ingin dididik namun tanpa ketegasan dan kedisiplinan? Misalkan sekarang ada anak yang suruh nyapu saja orang tuanya tidak terima dan marah-marah. Katanya anaknya di sini ini bayar, kenapa diperlakukan seperti jongos? Anak saya ini di sini bayar untuk belajar, bukan untuk menjadi tukang sapu. Menurut Mbah Nun, orang tua sekarang makin aneh sekali. Padahal itu juga adalah bentuk dari pendidikan, dan hal-hal seperti ini amat sangat banyak contohnya. Untuk pointer yang ketiga ini, Mbah Nun menawarkan begini. Jadi Anda harus menemukan yang paling bijaksana itu apa. Misalkan, kalau memangnya tidak baik kalau kamu jewer, maka jangan kamu jewer. Carilah cara yang lainnya untuk mengingatkan. Mbah Nun menawarkan, makanya Anda pelajarilah Islam. Misalkan, Anda pelajari sifat-sifat Kanjeng Nabi dan pelajarilah sungguh-sungguh itu. Atau misalkan yang lainnya begini. Kalau dalam Islam itu, kamu sebenar apapun tidak boleh kamu keluarkan kalau tidak baik. Jadi mau sebenar apapun kamu, kalau hasilnya tidak maslahat, maka jangan kamu keluarkan. Mbah Nun pun menggarisbawahi bahwa beliau yakin Anda dan orang tua Anda bisa menemukan caranya. Yang penting pedomannya adalah benar harus baik dan baik harus bijaksana. Kemudian di akhir Mbah Nun memberi sedikit tambahan Quran surat Al-Asyr ayat 3.
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Menurut sepemahaman Mbah Nun, ayat itu terjemahan Indonesianya agak kurang tepat. Jadi bukan menasehat-nasehatilah supaya mentaati kebenaran dan nasihat-nasehati supaya menetapi kesabaran. Namun, menurut Mbah Nun artinya adalah kalau Anda menasehat-nasehati, maka harus dengan benar dan sabar. Sedikit contohnya, misalkan kamu mau sebenar apapun kalau belum tepat maka jangan diomongkan. Sabar dulu. Sabarlah dulu. Atau contoh yang lainnya begini. Kalau jauh pakai kebijaksanaan, kalau dekat pakai kebaikan, kalau akrab barulah pakai kebenaran. Jadi kalau Anda mau menasehati guru dengan guru, guru dengan murid, atau siapapun saja, maka caranya harus dengan benar dan sabar. Misalkan lagi capek, lagi marah, atau lagi pusing kamu nasihati. Ya mana mempan. Apalagi Anda tidak kenal, kemudian tiba-tiba Anda bilang kebenaran. Bahkan menuding-nuding syirik lah, sesat lah, dan sebagainya. Ya, yang ada malah makin rumit dan bikin kisruh. Jadi pedomannya kalau menasehati itu harus dengan benar dan dengan sabar. Intinya garis besar yang Mbah Nun tawarkan kurang lebih adalah semua masalah bisa dihadapi dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Dan oleh karenanya maka Anda harus bisa mencari caranya sendiri karena tidak bisa Anda mengandalkan negara ini. Misalkan dengan cara mempelajari Islam sungguh-sungguh, karena semua perkara dalam Islam sudah ada jawabannya. Tinggal kitanya saja yang mau sungguh-sungguh mencarinya atau tidak. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.